Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam dikarenakan kamera saya sedang bermasalah. Nah, baiklah, kami dari tim 5 program linear akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Mohon kepada Saudara Yohana untuk men-share screen-kannya. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai analisis sensitivitas penambahan suatu variabel baru, di mana anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama yaitu Dalma Rone Sinaga, Bernice Natalia Telembanua, Irga Lumban Raja, Jelita Riana Borupakpahan, Novita Putri Purba, Maria Elizabeth Sinaga, dan saya Winnie Lestari, kemudian Yeti Erika Safitri, dan Yohana Agesti Ginting. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Saudari Maria. Kepada Saudari Maria, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu penambahan suatu variabel baru. Secara sederhana kita misalkan sebuah perusahaan itu memproduksi 3 jenis produk, lalu dengan keuntungan yang sudah bisa dikatakan optimal. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menambahkan suatu jenis produk lagi? Atau dalam bahasa matematikanya, misalkan ada sebuah program linear yang tabelnya sudah optimal. Kita misalkan itu variabel X1, X2, X3. Lalu bagaimana kalau misalnya kita misalkan variabel X4, yaitu variabel baru ke dalam model linearnya. Nah, dari sana kita akan memiliki model linear yang lama dan model linear yang baru. Dengan di mana model lama dengan fungsi tujuan yaitu maksimum Z sama dengan C1 X1 ditambah sampai Cn Xn dengan fungsi kendala A1 X1 ditambah An Xn di mana lebih kecil sama dengan B, di mana syaratnya X1 sampai Xn itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada model 2 atau model yang baru, maka di sana kita akan mendapatkan fungsi tujuan di mana maksimum Z itu adalah C1 X1 ditambah Cn di Xn tambah sampai Cn tambah 1 Xn ditambah 1 dengan fungsi kendala A1 X1 ditambah An Xn ditambah An tambah 1 Xn tambah 1 lebih kecil sama dengan B dengan syarat X1 sampai Xn dan Xn tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Silahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Maria yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Novita. Kepada Saudari Novita, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana itu penambahan suatu variabel baru, di mana tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya kita sudah mendapatkan model lama dan juga model baru, di mana model baru kita menambahkan X4. Maka selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan menganalisis apakah penambahan variabel tersebut akan memberikan kita solusi yang lebih optimum atau malahan tidak memberikan apa-apa. Dengan kata lain, nanti solusi yang lama masih bernilai optimum. Di sini kita perhatikan dari yang berwarna merah, di mana di situ adalah dari variabel X non-basis variabel, yaitu C, BV, B aksen, AJ sampai dengan CJ. Nah, jadi di sini ada ketentuannya, jika nanti CJ-nya itu lebih besar sama dengan 0,
maka solusinya kita akan anggap tetap optimum. Nah, artinya apa? Artinya variabel yang baru tidak perlu ditambahkan karena tidak akan memberikan apa-apa. Jadi kita tidak perlu membuat model baru karena variabel baru itu tidak perlu kita produksi lagi. Nah, bagaimana jika CJ itu kurang dari 0? Kalau CJ kurang dari 0, maka solusinya sudah tidak optimum lagi. Nah, jadi jika dia sudah tidak optimum, artinya kita akan melakukan kembali optimalisasi dengan menyertakan variabel baru yang tadi sudah ditambahkan, yaitu pada contoh tadi, yaitu adalah X4. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Noveta yang telah menjelaskan materinya. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Yati. Kepada Saudari Yati, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh yang pertama, yaitu dapat terlihat ya pada layar diberikan fungsi tujuan dan kendalanya, yaitu dengan maksimal Z sama dengan 60x1 ditambah 30x2 tambah 20x3 ditambah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 dengan kendala kanoniknya, yaitu yang pertama 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 ditambah x1 sama dengan 48. Kemudian kendala yang kedua yaitu ada 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah x2 sama dengan 20. Kemudian kendala yang ketiga yaitu ada 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 ditambah x3 sama dengan 8. Nah, dengan prasyarat yaitu x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Nah, pada contoh kali ini kita mempunyai 3 kandidat produk ya yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, andai kata nih perusahaan ini mendapatkan kesempatan untuk menambahkan jenis produknya atau dalam artian terdapat penambahan variabel baru. Nah, jika suatu perusahaan akan menambahkan jenis produk baru, maka perusahaan tersebut harus memperhitungkan apakah produk baru yang akan ditambahkan ini layak untuk diproduksi atau tidak, sehingga profit yang diperoleh perusahaan tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, misalkan nih kita lihat ya pada layar yang ditampilkan, yaitu produk barunya disebut dengan X4. Nah, pada contoh ini profitnya yaitu 15. Nah, kemudian untuk koefisien teknisnya pada fungsi kendalanya yaitu kita tambahkan dengan X4 1 ya, 1X4, 1X4, 1X4. Nah, dapat kita lihat di sebelahnya yaitu terdapat tabel optimalnya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa variabel X4 tidak ada pada variabel basis. Maka variabel X4 berarti merupakan variabel non-basis. Nah, jadi karena X4 merupakan variabel non-basis, maka akan mempengaruhi tabel optimal. Nah, coba kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, karena X4 merupakan non-basis, maka akan berpengaruh pada tabel optimal, yaitu pada rumus yang B aksen AJ dan CBV B aksen AJ dikurang CJ. Nah, selanjutnya. Nah, karena berkaitan ya dengan AJ dan CJ untuk variabel non-basisnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kita lihat pada slide bahwa matriks koefisien teknis untuk produk 4 yaitu A4 sama dengan 1, 1, 1, dan C4-nya sama dengan 15. Nah, di sini kita lihat ya, solusi optimal yang lama ini akan tetap optimal jika nilai dari C, BV, B aksen, AJ dikurang CJ ini yang baru
bernilai positif atau 0. Nah, maka kita cari dulu rumus yang CBV, B aksen J kurang CJ ini dengan menggunakan produk yang keempat tadi. Nah, kita masukkan ya, CBV-nya itu 0, 20, 60. Kemudian B aksennya itu ada 1, 0, 0, 2, 2, min 0,5, min 8, min 4, 1,5. Kemudian kita masukkan seperti tadi ya, A4, yaitu 1, 1, 1. Kemudian C4-nya sama dengan 15. Nah, maka hasilnya yaitu kita peroleh 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Novita sebelumnya, yaitu jika hasilnya positif atau 0, maka solusi optimal yang lama tetap optimal. Maka produk 4 tidak perlu kita produksi. Nah, tetapi jika hasilnya negatif, maka solusi optimal yang lama tidak lagi optimal. Maka produk 4 perlu kita produksi. Tetapi mungkin akan dibahas oleh rekan saya yang selanjutnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Riyati yang telah menjelaskan materi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memaparkan materi yang akan dipaparkan oleh Saudari Yohana. Kepada Saudari Yohana, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini saya akan membahas tentang contoh duanya. Tadi kalau yang sebelumnya ada keadaan di mana ada suatu perusahaan ingin memproduksi barang yaitu X1, X2, X3 dan ditambahkan X4, ingin menambahkan barang baru yaitu X4 dengan keuntungannya adalah 15 profit yang bisa didapat. Nah, pada contoh kedua ini, hal yang mau ditambahkan itu sama, yaitu X4. Tapi di contoh yang kedua ini, profit dari keuntungan dari produk yang keempat ini adalah 25. Jadi keuntungannya lebih besar. Keuntungan yang ditawarkan lebih besar. Nah, kita mau menganalisis apakah keuntungan yang diberikan pada perusahaan ini melalui variabel yang keempat ini akan bernilai signifikan atau tidak. Bisa kita tes melalui yang rumus yang sudah disebutkan oleh Saudari Yati tadi, yaitu kita bisa mengecek apakah cos 4-nya ini lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0. Kita masukkan kembali rumusnya dengan penambahan bahwa A4-nya variabelnya tetap 1, 1, 1 dengan cos-nya yang baru yaitu 25. Lalu kita masukkan cos dari basis variabelnya. Seperti kita tahu tadi nilainya ada 0, koefisien dari X1 0, koefisien dari X2-nya 20 dan selanjutnya 60. Nah, selanjutnya kita cari B inverse-nya pakai cara yang sudah diajarkan di awal pertemuan, yaitu didapat B inverse-nya segini. Dan nilai dari A4-nya seperti yang kita ketahui tadi, bahwa A4-nya adalah segini. Nah, selanjutnya nilai dari cos 4-nya, kita masukkan cos 4 yang terbaru tadi, yaitu profitnya sekarang 25. Selanjutnya kita tes, kita selesaikan perkalian matriksnya dan kita kurangkan dengan 25. Rupanya didapat hasilnya adalah minus 5. Dan kita tahu bahwa minus 5 itu lebih kecil sama dengan 0. Sehingga dari syarat yang kita tahu di awal tadi, jika hasil cos-nya yang baru ini lebih kecil sama dengan 0, maka solusi optimal yang lama sudah tidak lagi optimal. Melainkan perlu produk baru bisa kita produksi. Ketika kita memproduksi produk baru ini, dia akan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan maksimum kita. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita dapat melakukan optimalisasi tableau kembali. Jadi tableau kita yang lama tadi, kita mau tambahkan variabel baru yaitu X4, karena ada penambahan produksi baru. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Tentunya saat kita menambahkan X4 ke tableau lama kita perlu mengisi bagian-bagian dari ini, bagian-bagian dari masing-masing kolom yang kosong ini.
dengan menggunakan rumus. Rumusnya yang mana? Rumusnya yang tadi sudah kita lihat di awal tadi. Nah, yang ini. Jadi ini penting rumusnya. Untuk mengisi kolom yang di sini kita pakai rumus yang ini, sedangkan untuk mengisi kolom yang bagian kos kita menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya kita kembali ke soalnya. Nah, clear. Oke. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mengisi si nilai Z-nya ini, nilai cost dari variabel X4 ini, ongkosnya bisa kita gunakan rumus, yaitu cost dari basis variabel dikali B inverse dikali sama A4-nya dikurang sama cost 4-nya. Yaitu dengan cost basis variabelnya kita tahu 0, 20, 60 dengan B inverse-nya yang sudah dicari dan A4-nya bernilai ini, matriks ini. Kemudian dikurangi dengan ongkos C4-nya yaitu 25 sama dengan minus 5. Nah, jadi inilah nilai dari Z-nya si X4 yaitu minus 5. Nah, selanjutnya yang A4. Kita mau ngisi bagian kosong yang di sini. Caranya, kita bisa kalikan B inverse dikali sama A4-nya. Kita tahu B inverse-nya tadi nilainya ini, dan nilai A4-nya ini. Kemudian kita kalikan matriks seperti biasa, didapat hasilnya 1 tambah 2 kurang 8 adalah minus 5, 0 tambah 2 kurang 4 adalah minus 2, 0 dikurang 0,5 ditambah 1,5 adalah 1. Nah, kita sudah dapat matriksnya ini, maka inilah yang kita isi ke sini. Jadi di sini isinya minus 5, di sini isinya minus 2, dan di sini isinya adalah 1. Baik, selanjutnya, nah di sini ada tablo yang udah diisi pakai yang sudah kita cari tadi. Namun di tablo kita ini nilai Z-nya masih ada yang bernilai negatif, yaitu nilai variabelnya si X4. Sedangkan kita tahu bahwa di kolomnya si Z ini tidak boleh ada nilai yang negatif. Maka dari itu kita perlu mengoptimalisasikan tablo yang sudah kita tambahkan variabel si X4 tadi. Caranya seperti optimalisasi biasa. Kita cari dulu unsur kuncinya. Yang pertama kita lihat ini adalah kolom kuncinya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini udah pasti hasil rasionya negatif. Ini juga udah pasti hasil rasionya negatif. Nah, jadi yang positif ini, otomatis inilah yang kita pakai unsur kuncinya. Nah, selanjutnya udah dapat unsur kuncinya, tinggal kita kerjakan. Ini udah 1, bagian B0, B1, B2, sama B3. Nilai, oh my god, nilai dari B2-nya sudah bernilai 1. Otomatis kita tidak perlu membaginya lagi dengan angka berapapun, karena sudah unsur kuncinya sudah 1. Otomatis yang lainnya yang perlu kita ubah menjadi 0. Yaitu si B0 sama B1. Dengan OB-nya, B0 yang baru itu sama dengan B0 yang lama ditambah sama 5 kali dari B2. Sedangkan B1-nya B1 baru sama dengan OB-nya B1 yang lama kita tambahkan sama 2 kali B2. Nah, kita kerjakan seperti itu. Nanti dapat hasilnya, bentuk tablonya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini nanti kan kalau minus 5 dikali sama 5 kali B2, 0, minus 2 ditambah sama 2 kali B3, 0, sampai dapatlah hasil yang tablo optimal seperti ini. Nah, udah dapat tablonya, otomatis kita dapat solusi optimal yang baru. Di mana X1, X2, S2 sama S3-nya
itu adalah bagian basis non variabel yaitu bernilai 0 dengan basis variabelnya S1, X3 sama X4. S1-nya bernilai 34, X3 bernilai 16, dan X4-nya kita peroleh 2. Dengan keuntungannya yang semakin signifikan yaitu 290. Jadi keuntungannya meningkat. Yang tadinya awalnya dari 280, setelah kita memproduksi produk yang keempat menjadi 290. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh kedua ini saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yohana yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu kita akan membacakan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Bernice. Kepada Saudari Bernice, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Bisa, Bernice? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada slide itu tentang kesimpulan. Sebelum melakukan analisis sensitivitas, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu pertama ada pemrograman awal, kemudian ada tableau optimal, dan yang terakhir adalah rumus untuk mendapatkan tableau optimal tersebut. Nah, berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Saudari Novieta sebelumnya, bahwa penambahan aktivitas baru atau penambahan variabel membutuhkan perhitungan ulang apakah variabel baru tersebut layak untuk diproduksi atau tidak. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka ada dua ketentuan, yaitu mana jika CBV kali B inverse kali AJ dikurang CJ yang baru bernilai positif atau 0, atau dengan kata lain di mana CBV kali B inverse kali AJ dikurang CJ lebih besar sama dengan 0, maka solusi optimal yang lama akan tetap optimal. Artinya, produk baru atau variabel baru tidak perlu untuk diproduksi. Ketentuan yang kedua yaitu jika CBV kali B inverse kali AJ dikurang CJ yang baru bernilai negatif atau dengan kata lain lebih kecil dari 0, maka solusi optimal yang lama sudah tidak lagi optimal. Artinya produk baru atau variabel baru tersebut perlu untuk diproduksi. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu apabila nilai dari CBV kali B inverse kali AJ dikurang CJ lebih kecil dari 0, maka solusi optimal dapat dicari dengan langkah penyelesaian yaitu langkah pertama, tentukan CBV kali B inverse kali AJ dikurang CJ, dan kemudian substitusi nilai yang diperoleh pada kolom variabel tambahan di baris Z atau keuntungannya. Kemudian langkah kedua yaitu tentukan B inverse kali AJ, variabel tambahan, lalu substitusikan nilai-nilai yang telah diperoleh pada kolom variabel tambahan. Langkah ketiga yaitu jika pada baris Z atau pada keuntungan masih terdapat variabel yang bernilai negatif, maka tableau dikatakan tidak optimal. Kemudian langkah selanjutnya, pilih kolom kunci dan kolom baris serta unsur kunci, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Lalu selesaikan dengan OBE agar tableau kembali optimal. Dan langkah yang terakhir yaitu jika nilai variabel pada baris Z atau pada baris keuntungan sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka tableau dikatakan optimal. Nah, demikian yang boleh saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Bernice yang telah memaparkan kesimpulan. Nah, berakhir sudahlah pembahasan kita mengenai penambahan variabel baru ini. Di sini saya sebagai moderator, jika ada kesalahan, kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.